Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 20140007 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi atau penjelasan dengan materi esensi kurikulum IPS SD. Dengan yang pertama yaitu peristiwa. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti peristiwa gempa bumi, seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. Yang kedua itu tentang fakta. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji pada diketahui kebenarannya dan dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Yang ketiga yaitu konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Misalnya, kita mengemukakan konsep kota akan disegerakan dapat dipahami jika pada siswa disebutkan contoh-contohnya seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan sebagainya. Yang keempat, generalisasi. Menurut Sunek, pada tahun 1988, generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat pada konsep. Untuk memahami generalisasi diperlukan paling sedikit dua konsep, bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Selanjutnya, pengajaran ilmu pengetahuan sosial pada SD. Yang pertama menceritakan lingkungan alam sekitar, yang kedua membuat denah dan peta dengan bekerja sama. Pengajaran ilmu sosial pada SD antara lain yang pertama membaca peta lingkungan, menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam. Yang ketiga menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya. Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. Yang pertama itu sosiologi. Sosiologi ini memiliki konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan norma dan sanksi, nilai-nilai atau valus, gerakan sosial, masyarakat. Yang kedua itu mengenai ekonomi. Di ekonomi, konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, pembagian bekerja. Yang ketiga itu geografi. Pembahasan mengenai geografi ini yang termasuk konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola. Yang keempat itu sejarah. Sejarah ini mengenai konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama, konflik, dan nasionalisme. Selanjutnya pembahasannya mengenai peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum SD. Yang paling pertama dibahas yaitu mengenai pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam hal ini dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk hal-hal berikut, yang misalnya menceritakan lingkungan alam sekitar dan buatan sekitar berupa rumah atau sekolah. Yang kedua itu pemeliharaan lingkungan dan budaya sekitar, yaitu rumah, yang merupakan contohnya rumah, sekolah, kelurahan, atau desa. Dalam SD, misal di semester 2 pada kelas 3 mengenal beberapa
beberapa lingkungan yang misalnya mengenal jenis-jenis pekerjaan, memahami pentingnya semangat kerja. Terus yang ketiga, memahami kegiatan jual beli. Jual beli misal di lingkungan rumah atau semisal dia melakukan jual beli di sekolahnya. Selanjutnya yang keempat, mengenal sejarah uang. Mengenal sejarah uang misalnya walaupun dia manusia modern atau manusia zaman sekarang, dia itu perlu atau penting mengenal uang-uang pada masa sejarah. Yang kelima itu mengenal uang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nominal uang yang ia ketahui, ia tahu menyesuaikannya pada suatu barang yang ingin dia beli atau ingin dikonsumsi. Selanjutnya misal di kelas 4, itu kelas tinggi ya. Yang pertama itu misal membaca peta lingkungan setempat dengan menggunakan skala sederhana, meliputi wilayah sebagai berikut. Misal wilayahnya itu kabupaten atau kota setempat. Yang kedua itu provinsi setempat. Selanjutnya pembahasan mengenai menggambarkan penampakan alam beserta hubungannya dengan keberagaman sosial dan budaya di lingkungan. Misalnya dalam menggambarkan ini dia mengetahui gambaran-gambaran, misalnya dia mengetahui penampakan atau alam begitu, dia tahu hubungannya dengan lingkungan sosialnya, dengan keberagamannya. Dan juga misalnya dia berada di kabupaten atau kota setempat, juga provinsi setempat. Yang ketiga itu misal menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat. Misal menunjukkan jenis-jenis persebaran ini sesuatu hasil alam yang jenis-jenisnya yang beragam dan kita mengetahui bagaimana lokasi atau persebaran alam ini sudah berada. Selanjutnya menghargai keseragaman suku, bangsa, dan budaya setempat di lingkungan. Memang sesama manusia yang memiliki kodrat yang sama harus memiliki sifat atau menghargai, misalnya walaupun berbeda-beda dengan sesama, misalnya beda suku, beda agama, tetapi setiap manusia itu diwajibkan untuk saling menghargai antar sesama. Selanjutnya meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya. Semua pahlawan wajib ditiru atau kita teladani sifat-sifat atau sifat keperjuangannya yang wajib kita lestarikan. Selanjutnya nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis kurikulum IPS di SD. Yang pertama itu misal nilai dan sikap dalam kurikulum. Nilai itu bersifat umum. Sifatnya yang umum, misalnya di setiap sesama manusia sifatnya itu sama, tidak berbeda, umum dia, semua manusia mengetahui. Misalnya sifat itu mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain. Sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus terjadi. Suatu nilai merupakan ukuran atau takaran yang menentukan apakah itu baik atau apakah itu buruk, dan yang memiliki nilai yang abstrak begitu. Dan bisa juga, dan nilai ini juga dapat dirumuskan secara beragam dengan landasan berbeda-beda serta tujuan disiplin yang berbeda pula. Nilai ini merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, pendidikan, dan bimbingan juga di dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Dan ilmu ini dan pengetahuan ini sering terjadi di salah satu sikap disebabkan oleh banyak nilai atau valus. Contoh bukti nilai dan sikap dapat dikembangkan di materi IPS dalam SD. Yang pertama dari topik lingkungan sekitar atau subtopik rumah.
Yang kedua, kerjasama lingkungan atau desa di suatu kelurahan. Yang ketiga, misal jenis-jenis pekerjaan. Dan pembahasan selanjutnya misal keterampilan intelektual, kemampuan analisis, personal dan sosial dalam lingkungan IPS di SD. Yang pertama itu keterampilan intelektual, kemampuan analisis. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang selalu ada hubungannya. Dan ini merupakan bagian dari keterampilan. Kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut, yaitu keterampilan yang pertama untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, yang kedua berpikir, yang ketiga mengkritik informasi. Misal kita mendapatkan suatu berita atau suatu informasi, kita mempunyai hak untuk mengkritiknya atau memberi saran begitu. Yang keempat itu membuat dan mengambil keputusan dalam profesional, memecahkan masalah menggunakan media. Dan selanjutnya yang kedua, keterampilan personal. Keterampilan personal ini misal sebagai contoh keterampilan psikomotor atau yang berupa praktis. Yang kedua, keterampilan studi dan kebiasaan kerja. Yang ketiga, keterampilan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, keterampilan akademik. Yang kelima, keterampilan antara lain seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Selanjutnya, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini meliputi kehidupan dan kerjasama belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial, dan misalnya jika latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar antara lain yang pertama, berdiskusi dengan teman. Yang kedua, bertanya kepada siapapun. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari orang lain. Yang keempat, menjelaskan kepada orang lain. Yang kelima, membuat laporan. Yang keenam, memerankan sesuatu. Yang ketujuh, balen atau berinteraksi dengan kawan. Terus yang keempat, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS di SD. Dalam pengajaran IPS, kita harus mengembangkan dan membangkitkan minat, sikap positif, serta aktivitas siswa. Dalam artian, di dalam penyajiannya, kemampuan anak didik dan kemampuan berpikirnya. Dalam penyajiannya, seorang guru mempersiapkan isi-isi materi secara terperinci dan disertai contoh-contoh dan gambaran-gambaran yang berkaitan dengan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Selanjutnya fakta yang kita bahas yaitu fakta, konsep, generalisasi, ilmu sosial dalam kurikulum IPS SD. Misal keterkaitan peristiwa dan fakta yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misal pembelajaran IPS adalah dikarenakan salah satu tujuan pembelajaran itu menghasilkan siswa yang percaya diri dan melakukan perannya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Dalam menentukan konten atau isi bahan ajar sebagai seorang guru, keterampilan dalam mengelola suatu peristiwa terjadi suatu generalisasi yang siap disampaikan kepada siswa yang sangat-sangat membutuhkan. Karena tidak semua fakta-fakta yang terkandung di dalam peristiwa ini layak berkaitan dengan kurikulum IPS SD. Generalisasi memiliki aplikasi universal melihat isi bahan ajar IPS sesuai kurikulum SD 2006 yang mengandung lebih banyak pelajaran sejarah, maka kita akan membatasi penjelasan dan terfokus pada sejarah. Perlu kita ketahui pula bahwa
Pengertian generalisasi dalam sejarah berbeda dengan generalisasi dalam disiplin ilmu lainnya. Misal sifat unik sejarah yaitu suatu peristiwa sejarah yang terjadi satu kali. Maka generalisasi dalam sejarah merupakan condition indeterminis. Namun, tidak menutup kemungkinan pengulangan peristiwa terjadi dalam sejarah hanya dalam konteks pola perilaku manusia dan berorientasi nilai. Mungkin cukup sekian pembahasan atau pemaparan makalah dari saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.